Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Perkenalkan, saya adik asuh Kakak Rahmania. Nah, jadi di sini aku mau ngadain nih Kak, sharing tentang daily activity Kakak Pak selama menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Nah, jadi boleh nih Kak untuk sesi pertama Kakak perkenalan diri dulu gitu. Jadi kenalin, saya Ridania Raras Nariswari, bisa dipanggil Raras dari angkatan 2018. Asal saya dari Samarinda aja sih, Dek. Baik, salam kenal ya Kak Raras. Iya, salam kenal juga. Rahma ya panggilannya? Iya Kak, panggil Rahma aja. Lanjut ke Kak Aslam, silahkan Kak. Ya, perkenalkan nama saya Aslam. Saya angkatan 2017. Saya dari Penajam. Udah itu aja. Salam kenal Kak Aslam. Oke. Jadi siapa nih Kak yang mau mulai cerita dulu pengalamannya di FK? Kak Raras atau Pengen Kak? Jadi selama jadi mahasiswa FK ini keseharian Kakak gimana? Ikut organisasi kah? Sibuk akademik kah? Gitu. Kalau aku nggak terlalu sih organisasi, mungkin Raras tuh yang TBM. Iya, kalau saya sih diimbangin aja. Maksudnya kan nggak ada yang bisa kita pilih yang mana nomor satu, tapi maksudnya tetap bukannya nomor satu juga sih, cuma setara gitu. Cuma maksudnya si akademiknya memang nggak boleh ketinggalan banget. Kalau kita udah niat pengen berorganisasi, kita itu tuh juga harus bisa ngimbangin akademik kita. Jadi jangan kita itu tuh fokus sibuk sama organisasi doang, tapi akademiknya terabaikan kayak gitu. Pokoknya harus seimbang. Kalau aku sih memang sibuk juga di organisasi itu sibuk. Cuma tapi tetap ada waktu-waktu tertentunya kok, juga organisasi itu nggak bakalan ganggu waktu akademik juga. Pasti kan ada waktunya, mungkin sepulang kuliah atau misalnya pada waktu weekend kayak gitu. Jadi itu memang organisasi di Fakultas Kedokteran sih nggak terlalu ganggu waktu-waktu akademik kita kayak gitu. Itu sih. Jadi Kak Aslam gimana kesehariannya? Kalau aku sih kayak ya biasa aja karena aku nggak terlalu aktif ya ikut organisasi, tapi memang nggak terlalu aktif. Yang agak aktif itu pas tahun ketiga, kalau nggak salah itu memang agak aktif. Kalau sekarang nih udah merasa tua gitu, harus kayak fokus gitu loh, fokus kayak harus belajar, kayak review lagi masalah-masalah yang lalu, karena sudah semester 7 itu rasanya kayak kadang masalah embriogenesis, masalah apa namanya fisiologi, bahkan kadang lupa gitu loh. Jadi kayak harus belajar dari awal, karena untuk tahu itu terjadinya penyakit itu kan harus tahu anatomi fisiologi dulu, baru patofisiologinya gitu. Jadi kayak ya sampai sekarang tuh sibuk ini nge-review fisiologi gitu. Iya, iya. Ngulang lagi dari awal. Iya, Ngulangin tahun pertama. Nah, jadi sekarang Kakak sibuk akademik, Kak Aslam. iya. Iya. Jadi Kak Raras gimana nih organisasinya sama akademik ini? Cara nyimbanginnya Kenapa, Dek? gimana? Kan Kakak sibuk juga nih dalam organisasi. Jadi cara ngimbanginnya Kakak gimana? Boleh dong sharing-sharing gitu. Kalau misalnya kan tadi udah saya bilang nggak, kalau misalnya waktu organisasi itu nggak terlalu ganggu waktu akademik ya, jadinya kalau misalnya kita lagi kuliah ya kuliah, nanti kalau waktunya organisasi, jangan kalau misalnya kita kuliah mikirin organisasi atau kita organisasi mikirin kuliah, itu tuh nggak bakalan kitanya itu tuh enjoy, kayak kita tuh malah merasa terbebani kan, karena lagi ngerjain suatu kegiatan tapi malah kayak mikirin kegiatan yang lainnya lagi. Jadi pokoknya waktu kita harus melakukan apa, kita harus difokus di situ, jangan kayak pikirannya terpecah belah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak habis organisasi, kan memang tugas kita sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran ini kan kita harus belajar ya. Jadinya kalau misalnya nanti kita selesai organisasi, waktu malam kan pasti kita belajar kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kita ada hari-hari tertentu memang kita lagi sibuk sama organisasi, ya gimana caranya kita itu tuh punya waktu di hari yang sama itu juga, nanti bagi waktu kita itu tuh buat belajar terus gitu loh. Mana nih Kak, harapannya bagi kita gitu, bagi saya, bagi angkatan kita ini 2020, ada nggak sih Kak saran Kakak gimana ini
nanti aktivitasnya di FK harus gimana gitu. Mumpung kalian sekarang lagi offline juga nggak bisa, maksudnya kayak nggak terbuang waktunya buat harus kuliah gitu datang ke kampus, kalian tuh pelajarin betul-betul materi-materi yang ada, karena materi-materi tahun pertama tuh kan yang anatomi sama fisiologis tuh bener-bener kepake nanti buat kedepannya. Kalau misalnya kita kayak mendiagnosa suatu penyakit, kita kan harus tahu penyakit ini nih lokasinya itu tuh di organ yang sebelah sini, anatominya di sebelah sana kayak gitu. Terus fisiologinya gimana, baru kita tadi kayak kata Kak Aslam bener, kita kalau misalnya kita tahu fisiologi pasti buat ke patofisiologinya itu tuh bakal lebih gampang lagi. Jadi kalau kita diagnosis suatu penyakit itu bakal lebih mudah lagi karena kita udah tahu normalnya itu tuh gimana, nanti abnormalnya gimana. Belajar betul-betul aja. Baik, Kak. Jadi dari Kak Aslam gimana nih sarannya buat kita angkatan 2020 ini? Ya untuk angkatan 2020 ya walaupun online jangan bosan. Intinya jangan bosan. Kalian kan baru pertama kali nggak pernah nginjak kampus FK, mungkin ada yang belum pernah nginjak kampus, bahkan lihat aja belum pernah. Belum pernah. Nah, itu terkendala itu sama sih, maksudnya kendala kita tuh sama. Kita tuh paling apa ya, menyesali tuh di trapmednya gitu loh. Trapmednya yang seharusnya kita mempraktekkan teori yang kita dapat gitu. Bagi kalian anak-anak angkatan 2020, kalau misalnya di sekitar kalian ada misalnya orang kesehatan, ada perawat, ada dokter atau keluarga kalian lah ya, bisa lah minta lajarin misalnya vital sign, anamnesis, ya kan, ada nanti status generalis dan pemeriksaan lain. Nih, makasih ya Kak sharing-sharingnya dari Kak Raras, dari Kak Aslam.